Aku seorang yang agak introvert. Sebenarnya, aku diam di rumah itu karena suatu alasan. Orang-orang mungkin mengira aku pengangguran, karena kadang aku jarang keluar. Tapi itu aja aja, namanya orang kan pasti punya pendapatnya masing-masing. Menurutku, apa yang aku lakukan sekarang di dalam ruangan, mungkin bisa kamu pertimbangkan agar kita bersama itu dapat semakin berkembang ke depannya. Halo guys, kalau kamu seorang introvert, video ini tepat untukmu. Juga kalau kamu seorang extrovert dan saat ini kamu lagi senang untuk di dalam ruangan, video ini juga bisa jadi pertimbangan. Aku pernah baca dalam sebuah buku bahwa untuk menguasai suatu skill dan jadi pro, kita butuh jam praktek 10.000 jam dalam tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Dan orang-orang yang biasanya mahir dalam satu bidang juga memenuhi aturan 10.000 jam yang tadi. Biasanya adalah seorang extreme introvert. Aku bukan seorang introvert yang ekstrim, aku nggak sanggup. Tapi aku tipe pendiam yang juga aman-aman aja guys. Kalau misalnya itu bergaul dan nongkrong dengan siapapun. Kalau bermanfaat aku nongkrong dan kalau perlu bisa juga aku buat keributan. Pintunya mana tuh bang? Gak ada pintu dia bos. Gak ada pintu. Ah kok kan? Kayaknya aku lebih ke ambivert lah. Tapi inilah kelebihan yang kami atau kita, para introvert miliki. Karena pendiam dan senang menyendiri, maka kita tuh punya banyak waktu untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Dari yang mungkin awalnya nolep, ke arah yang mungkin lebih berfaedah. Bahaya kan kalau misalnya kita tuh diam-diam dalam ruangan sendiri, diam aja gitu kan. Tahu-tahu udah jadi pecandu narkoba. Ya usahakan jangan gitulah. Terdapat beberapa prinsip yang kulakukan untuk hidup lebih produktif dalam satu ruangan, yaitu pertama, selalu miliki target untuk ditempuh tiap hari. Tiap orang tentu punya target yang beda-beda. Tiap setelah bangun subuh, aku biasanya buka HP untuk main game bentar, terus setelahnya aku baca berita prospek dan laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang aku tertarik pada itu. Selain itu, kadang aku buka YouTube untuk lihat update video yang mungkin menambah pengetahuanku. Channel favoritku itu biasanya nggak jauh-jauh dari pembahasan yang kayak psikologi, investasi, agama, fotografi, editing, dan politik. Yang tipe-tipe demikian. Oh ya lupa satu lagi, anime. Semua itu aku lakukan dengan mudah, nggak perlu disuruh, kayak udah otomatis aja gitu. Bisa mudah karena memang target harianku adalah semakin dekat ke impianku, biarpun selangkah demi selangkah. Kalau kamu belum punya target harian, no problem. Aku punya cara untuk bantumu, minimal pelan-pelan itu bisa bermanfaat. Ada berbagai keseharian umum yang menurutku bagus untuk dicontoh, segala kalangan. Aku saraninnya baca buku ringan yang seperti aku tulis di depan ini guys ya, silahkan di screenshot. Sebelum menjalani hari, aku juga saraninnya pagi-pagi tuh jalan-jalan dulu kayak keluar rumah di sekeliling aja gitu. Rapikan kamar, bisa juga bersihin-bersihin sekitar, ya atau ngapain lah minimal bermanfaat. Ini kalau aku nih, pagi-pagi tuh biasanya sepedaan dulu di bawah kaki gunung. Terkait target yang pengen ditempuh, pastikan itu ada hubungannya dengan target jangka panjang dan itu produktif. Selanjutnya, kedua, nggak usah cari motivasi, bangun aja kedisiplinan. Kadang kalau mau lakuin sesuatu, dulu aku malah ngeblank di depan laptop ya, lagi duduk gitu, karena menurutku jiwaku belum termotivasi. Jadi aku diam aja di situ. Ini mindset yang salah. Harusnya pas keadaan kita itu lagi semangat atau enggak, kita memang harus biasakan untuk tetap lakukan apa yang pengen kita kejar. Kalau mentalitasnya itu apa-apa harus termotivasi dulu baru kerja, maka bisa aja guys, kita itu nggak gerak-gerak karena kebanyakan alasan. Percuma kamu memotivasi dirimu, kalau besoknya semangatmu itu pupus dan harus dimotivasi lagi dan lagi. Percuma guys. Aku pribadi lebih milih untuk disiplin dan jadikan hal baik itu sebagai kebiasaan. Tentang bangun kedisiplinan, saranku yang mudah-mudah aja. Aku pribadi tuh tiap udah lewat jam 9.30, biasanya itu langsung datang ke ruanganku dulu untuk kerjain video atau belajar saham. Minimal pegang pulpen sama asal hadir aja dulu di kursinya sampai disiplin. Yang posisiku, kuusahakan itu dekat dengan alat yang paling bermanfaat. Buah hasil kedisiplinanku adalah kamu bisa lihat buku-buku ini guys. Ini rangkuman pelajaran sahamku, alat-alat ini, semua laptop. Semua aku dapat dari hasil disiplin. Sebenarnya banyak lagi yang ada, tapi nggak boleh ku kasih tunjuk. Selanjutnya ketiga, keluar kalau ada keperluan aja. Produktif di rumah yang aku maksud ini bukan untuk bikin kita tuh nggak bergaul sama sekali. Bergaulnya itu tetap jalan, karena kalau kita jadi nolep di dalam rumah aja gitu, tiap hari kan sendirian, itu malah buruk. Tahu-tahu kayak yang tadi kan, jadi pecandu. Kalau ada kegiatan semacam kayak bantu-bantu kawan, olahraga, nonton bola, kelas belajar, jalan-jalan, ya sesekali nggak masalah, ikutin aja guys. Yang memang harus dihindari adalah kegiatan yang nggak ada poinnya. Misal
Temanmu kan ngajak nongkrong, tapi nongkrongnya itu di pinggir jalan, kadang isap lem, udah gitu kan di pas perempuan lewat disiul-siulin kayak nggak ada poin yang bisa diambil dari hal tersebut. Pertanyaanku itu apakah kualitas diri kita itu nambah? Belum tentu kan? Apakah perempuan yang kamu siulin itu langsung tertarik samamu? Menurutku malah jijik. Kalau kualitas dirimu nggak nambah setelahnya, ya nggak usah lakuin. Selanjutnya, jauhi segala pengganggu fokus. Pengganggu terberatku itu HP guys. Karena dari sini semuanya itu bisa muncul. Kayak orang joget, drama artis, berita provokatif, fitnah memfitnah. Apalah semuanya, itu nggak sesuai dengan prinsipku. Nggak bisa konten begituan bikin aku maju. Dan kebanyakan yang muncul di HP ku ini nggak bermanfaat. Nah, untuk itu, biasanya aku akan matikan notifikasi dari Instagram dan TikTok. Biasanya juga aku letakinnya di dalam laci, sambil ku mute. Terus aku masukin dia di dalam ruang gelap, terus kunci jalan keluarnya. Terus kuncinya, ya udah aku buang aja. Bukan cuma HP, semuanya yang ganggu kita pas lagi mau produktif di dalam ruangan, itu sebaiknya dijauhin aja guys. Selanjutnya kelima, tulis daftar perkembangan. Aku sering kali tulis perkembanganku itu di buku, dan tiap ganti buku, itu selalu di depan sampulnya itu kutulis apa yang perlu diintrospeksi. Seperti yang kamu lihat ini contohnya guys. Gunanya buku beginian tuh untuk nge-track hal tersebut. Semua intisari penting kutulis. Daftar proyekan, kayak kontennya nanti gimana, kekuranganku, kelebihanku. Ada baiknya juga kamu tulis beginian. Biar apa? Biar produktif. Sebenarnya semua yang kujelasin itu mudah kalau kita itu punya prinsipnya. Dalam artian, kita tuh kadang butuh alasan. Kenapa aku lebih baik di dalam rumah aja? Prinsipnya, lakukan pergerakan kecil secara berulang-ulang tiap harinya dan jadikan disiplin itu sebagai kebiasaan dan gaya hidup. Hingga akhirnya, di rumah aja bikin kita sadar. Lah, ternyata perkembanganku udah sejauh ini. Ini bikin aku ingat dengan quotes dalam buku Atomic Habit yang bunyinya tuh seperti ini guys. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tapi saat video YouTube mati, biasanya meninggalkan subscribers. Terima kasih.